Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Pratamasari, NIM 19220074 dari kelas manajemen 2. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum membahas apa saja itu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, saya akan menjelaskan satu persatu dari kata manajemen sumber daya manusia. Manajemen yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai aktivis suatu organisasi, baik institusi ataupun industri, dan berperan sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu atau aturan bagaimana mengelola hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara optimal, maka tercapainya tujuan bersama dan industri tenaga kerja dan rakyat menjadi optimal. Nah, apa saja ruang lingkup manajemen sumber daya manusia? Yaitunya ada 4. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menganalisis jabatan dan pekerjaan, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, perekrutan dan penyeleksian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, prosedur, dan proses yang ditentukan agar memenuhi kebutuhan organisasi baik di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kerja kepada karyawan yang telah lulus seleksi, serta memperkenalkannya kepada karyawan-karyawan lainnya. Lanjut, yang kedua, perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam, dan keluar organisasi. Perencanaan manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 3. Untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Perencanaan ini juga dapat penting karena memiliki dimensi-dimensi yang luas. Hal yang terpenting beberapa pada tingkat utama, yakni 1 tingkat perorangan, 2 tingkat organisasi, 3 tingkat nasional. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Nah, yang ketiga, analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Teman-teman tahu tidak, what is you analysis? Aku bantu jawab ya. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, bahkan dapat memperkirakan penggayaan atau perluasan pekerjaan dan menyederhanakan pekerjaan pada masa yang akan datang.
Analisis pekerjaan memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan, hubungannya dengan pekerjaan lainnya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan lingkungan kerja di mana pekerjaan tersebut dijalankan. Sedangkan analisis tenaga kerja merupakan penduduk yang berada di dalam usaha kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi, analisis tenaga kerja merupakan analisis tentang si pekerja atau karyawan, bagaimana dia bekerja sebagai sikap dia dalam bekerja, apa kemampuannya di dalam bekerja, dan lain-lain. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitunya penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian atau pemikatan para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pekerjaan. Nah, adapun proses penarikan tenaga kerja. Yang pertamanya yaitu menentukan dasar rekrutmen, yang kedua penentuan sumber rekrutmen, ada kedua pembagian penentuan sumber rekrutmen, yaitu sumber internal karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dalam perusahaan. Yang kedua sumber eksternal, karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil melalui rekrutmen dari sumber-sumber tenaga kerja dari luar perusahaan. 5. Seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peningkatan yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Seleksi adalah proses indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau memenuhi syarat untuk suatu jabatan atau cara tertentu. Nah, adapun tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. Yang ketiga, memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. Yang keempat, memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Nah, langkah-langkah proses seleksi yaitunya ada beberapa. Yang pertama, terima surat lamaran. Yang kedua, ujian. Ketiga, wawancara. 4, tes latar belakang dan surat referensi. Yang kelima, evaluasi kesehatan. Yang keenam, wawancara kedua dengan atasan langsung. Yang ketujuh, keputusan utama. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitunya penetapan dan program orientasi. Penetapan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Tujuan penempatan pegawai adalah untuk menetapkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif. Setelah memperkerjakan para karyawan, biasanya perusahaan menyelenggarakan program orientasi formal. Program orientasi karyawan baru adalah program yang bertujuan memperkenalkan tentang kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja di sekitar tempat kerja. Nah, kita lanjut ke materi yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerjaan yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab terjadinya PHK ada beberapa alasan. Yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat dengan PKWT. Yang kedua, pekerjaan melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, pekerjaan melanggar perjanjian kerja sama atau peraturan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan menerima PHK meski bukan karena kesalahannya.
Yang kelima, PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi. 6. Pelemburan penggabungan perusahaan status. Yang ketujuh, pekerjaan meninggal dunia. Yang kedelapan, pekerja mangkir 5 hari atau lebih yang telah dipanggil 2 kali secara patut. Yang kesembilan, pekerja sakit berkepanjangan. Yang ke-10, pekerjaan memasuki usia pensiun. Nah, adapun kompensasi bagi pekerja yang di PHK. Yang pertama, uang pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga, uang ganti kerugian. Yang keempat, uang pisah. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-8 ya, yaitunya tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tingkat tinggi. Kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi karyawan kerja secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada di lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah tenaga kerja di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Contohnya yaitu kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, antara lain adalah gaji, berbagai macam tunjangan THR, insentif, bonus, komisi, pembagian profit perusahaan, opsi saham, dan pembayaran prestasi. Segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan yang dikenal PPh 21 juga termasuk kompensasi finansial langsung. Yang ke-9, perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Karir merupakan kedudukan rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama kerjanya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Nah, karir ini ada karir yang menurun ke bawah dan ada juga yang karir untuk naik ke atas. Karir yang menurun ke bawah yaitu suatu karir atau jabatan yang menurun karena berbagai sebab, contohnya seseorang kepala sekolah yang sudah habis masa jabatannya lalu dipindahkan ke sekolah lain untuk menjadi guru biasa kembali. Contohnya lagi seorang manajer perusahaan yang jatuh sakit dan tidak bisa lagi untuk bekerja sehingga karirnya menurun dan terputus, maka manajer tersebut karirnya hilang atau menurun sebab karena ia sakit parah, atau karirnya naik ke atas, contohnya seorang guru honor menjadi guru tetap di sekolah. Selanjutnya ada karir tanpa batas, yaitu jabatan yang tidak ada batasnya, jabatan yang terus meningkat, contohnya seorang kepala sekolah yang menjadi wakil bupati, terus dia menjadi bapak bupati, setelah itu menjadi gubernur. Nah, next materi yang ke-10, yaitunya tentang motivasi, prestasi, dan aktivitas kerja motivasi, yaitunya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuannya dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Adapun bentuk-bentuk motivasi, yang pertama, 1. Kompensasi untuk uang. Yang kedua, pengarahan dan pengendalian. Yang ketiga, penetapan pola kerja yang efektif. Yang keempat, kebijakan. Prestasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaannya tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Produktivitas adalah kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan sumber daya yang digunakan.
dalam perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin, dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan pengadaan karyawan. Pemeliharaan kesehatan kerja sumber daya manusia ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam memelihara kesehatan sumber daya manusia, antara lainnya yaitu penyediaan poliklinik khusus perusahaan, penyediaan dokter perusahaan, pemberian asuransi kesehatan, dan penggantian biaya pemeliharaan kesehatan. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan.